Pemirsa KPU Banten menggerakkan debat pertama pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur Pilgub Banten 2024 di Kompleks Transmedia Tandean, Jakarta Selatan pada malam ini. Dengan tema yang dibahas pada malam ini, debat pertama yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan akselerasi pembangunan berkeadilan di Provinsi Banten. Bergabung pada malam ini bersama kami dengan sambungan studio nanti dengan daring juga ada pengamat. Sudah hadir studio dengan Mbak Ginka dari Ginka Febrianti Ginting, jubir tim ses Andra Soni. Selamat malam, Mbak Ginka. Sehat selalu? Sehat. Sudah siap untuk memberikan semangat untuk salonnya debatnya malam ini? Kang Asep, apa kabar? Baik. Kami juga turut mengundang dari Pak Asep Rahmatullah, Sekretaris Tim dari Pemenangan Airin Rahmidiani, Ade Sumardi. Dan kita juga mencoba sambungan daring dengan Pak Dr. Ahmad Sururi, ya, dosen ilmu politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kita akan masih tunggu sambungan Zoom-nya. Saya mau ke Kang Asep dulu mungkin ya, dari Bapak dulu. Kang Asep, tema pada malam ini soal peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga akselerasi dari pembangunan berkeadilan begitu ya. Tapi kalau kita lihat ya, berbicara soal Banten, yang teringat, yang terlintas adalah Serang, Tangerang, tapi tidak bisa kita highlight soal Kabupaten Lebak, Banten yang masih jauh dari kesejahteraan. Dari pasangan Anda seperti apa menjawabnya? Ya, berdasarkan visi daripada Bu Airin, yaitu membawa Banten maju bersama, yang berdasarkan kolaborasi dari seluruh masyarakat Banten. Artinya berbicara Banten yang tadi disampaikan, memang wilayah Banten itu kan tidak hanya Tangerang saja, ada wilayah-wilayah yang memang Kabupaten Lebak, Paneglang, yang itu memang yang pasti akan menjadi satu buah skala prioritas ketika Bu Airin dan Pak Ade Sumardi terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur. Ya, bagaimana nanti itu untuk mesejahterakan yang masyarakat pasti, yang belum sejahtera? Dari posisi Banten yang sudah 24 tahun berdiri, artinya dari sisi pembangunan infrastruktur yang lainnya kan sudah saya anggap sudah hampir selesai lah ya. Tinggal bagaimana Bu Airin dalam konteks mengkonektivitaskan terhadap ketertinggalan akses kemajuan di daerah Lebak dan Paneglang itu, termasuk daerah-daerah pesisir, untuk juga bagaimana kebijakan-kebijakan dari sisi intervensi anggaran adalah untuk bagaimana penyamaan dan baju bersamanya itu tidak hanya sebatas Tangerang Raya atau segala macam, tapi seluruh provinsi Banten itu, Mas. Masih banyak kemiskinan nih, Kang Asep. Pasti. Bagaimana bisa menjangkaunya? Ya itu yang tadi saya katakan, bahwa intervensi dari sisi bagaimana meningkatkan konektivitas, baik itu infrastruktur, pendidikan dan yang lain-lain yang ada di wilayah Paneglang, Lebak, ya kan, terutama pesisir di sana, untuk juga bagaimana pemerintah Provinsi Banten dengan kerjasama dengan pemerintah kabupaten kota untuk mengakselerasikan terhadap apa yang tadi menjadi konkretnya seperti apa? Konkretnya adalah intervensi daripada anggaran. Karena kan persoalan untuk bagaimana meningkatkan pendidikan tidak lepas daripada kebutuhan anggaran. Artinya bagaimana Ibu Airin dengan Pak Ade Sumardi untuk juga mengakselerasikan program pemerintah pusat ke daerah, dan juga bagaimana dengan pendidikan-pendidikan yang mungkin harus juga diakselerasikan dengan kebutuhan kerja yang ada di wilayah Provinsi Banten, dengan mungkin memperkuat dari sisi pendidikan vokasinya. Jadi pendidikan usia dini, dasar, menengah, baru nanti kita vokasinya seperti apa. Baik, itu tadi dari jubir Airin begitu ya, dari program Ibu Airin yang akan dilakukan. Kalau dari sisi Andra Soni, gimana Mbak Ginka? Apakah sama peningkatan pendidikan vokasi tadi disebutkan atau berbeda? Betul, dari kami sendiri ya, sejauh ini kita bisa melihat dari visi dan misinya Bang Andra Dimyati, itu dari programnya beliau yang disebut dengan Bang Andra. Bangun Jalan Desa Sejahtera. Kita mengetahui bahwa 149 desa tertinggal di daerah Banten ya, didominasi ada di wilayah Lebak. Hal ini tentunya menjadi perhatian khusus oleh tim Bang Andra dan Dimyati. Tentunya hal ini akan diakselerasikan dalam artian percepatan pembangunan akan dilaksanakan.
Terlebih lagi Bang Andra sendiri adalah kader murninya Pak Prabowo, presiden terpilih yang akan segera dilantik. Maka beliau akan tegak lurus tentunya dengan program-program percepatan dari pemerintah pusat yang diteruskan oleh daerah. Baik, ini kan akses kesehatan masih jauh dari harapan Mbak Ginka. Bagaimana kemudian menjangkau itu tadi di pedalaman Banten? Betul, kami sendiri turun langsung ya bersama dengan Bang Andra dan juga Bang Dimyati sampai ke pelosok-pelosok Lebak. Kami melihat bahwa masyarakat sanitasinya sangat buruk, akses kesehatan sangat jauh sekali. Bahkan mayoritas masyarakat yang kami datangi itu belum memiliki akses BPJS. Yang mana seharusnya masyarakat ini diberikan fasilitas kesehatan yang baik. Tapi di luar dari fasilitas kesehatan yang kini memang masih tertinggal ya menurut kami karena kami juga melakukan belusukan-belusukan. Jadi masyarakat itu juga belum teredukasi terhadap bagaimana mereka akan mengakses fasilitas kesehatan tersebut begitu. Kemarin kami juga turun di Kecamatan Panongan. Jadi di sana itu kami laksanakan pemeriksaan kesehatan gratis. Mayoritas itu yang hadir memang yang sakit. Pada saat kami vokasi, kami edukasi, beliau-beliau memang masyarakat kecil ini belum tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang gratis begitu. Terlebih lagi mereka menyampaikan bahwa pada saat ingin mengambil fasilitas kesehatan yang bisa kita bilang biayanya minim dan gratis itu, banyak pungli-pungli yang sebenarnya menjadi PR kita bersama juga bahwa kemarin ada masyarakat yang menyampaikan untuk mendapatkan satu kartu BPJS saja mereka dipungut biaya sekitar 600.000 per kepala. Sedangkan mereka adalah rakyat kecil yang kesehariannya saja makan sulit begitu. Ada tidak program yang berbeda dari politika kepala daerah sebelumnya yang mungkin sangat menjual untuk kandidat Andra Soni? Baik, Bang Andra itu memiliki program Faskin, fasilitas kesehatan yang akan kita gencarkan. Di mana yang pertama fasilitas kesehatan akan dibangun infrastrukturnya, yang kedua secara SDM di kesehatan juga akan ditingkatkan, yang ketiga kita akan permudah bagaimana masyarakat kecil bisa mengakses fasilitas kesehatan tersebut. Ada akses kesehatan gratis kah? Ada akses kesehatan gratis. Baik, sama dengan kubu Andra Soni, Kang Asep? Mungkin kalau Bu Airin justru lebih menjemput kepada persoalan bagaimana pelayanan kesehatan dasar. Artinya Bu Airin dengan 1.500 desa yang sudah beliau kunjungi, yang pasti Bu Airin sudah belanja masalah terhadap apa yang harus menjadi skala prioritas termasuk kesehatan. Mungkin Bu Airin akan lebih meningkatkan lagi bagaimana puskesmas dan puskesmas pembantu itu lebih diperdayakan lagi agar layanan kepada kesehatan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak hanya sebatas biaya gratis. Gratis kalau tempatnya untuk berobat saja tidak ada, Bu Airin justru lebih akan meningkatkan bagaimana puskesmas-puskesmas itu diperdayakan. Atau mungkin puskesmas pembantu, yang artinya kalau puskesmas kan di tingkat kecamatan, pustu itu mungkin di tingkat desanya. Dan itu pasti untuk mengantisipasi untuk bagaimana mengantisipasi persoalan stunting, bagaimana pelayanan dasar buat kepada masyarakat, terhadap konteks juga mengedukasi kepada ibu-ibu hamil dan segala macam agar yang dimana isu stunting ini juga sangat tinggi, Bu Airin sudah berpikir ke arah sana. Baik, nanti kita akan bahas ya satu persatu visi misi program yang sudah dijabarkan ke publik dan juga pemirsa di rumah. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu Bapak Ibu, kita harus jeda tetap sama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda kembali di Newsroom, kami masih berada di studio bersama dengan narasumber yang hadir di studio. Ada Mbak Ginka dari Jubir atau tim ses dari Andra Soni Dimyati dan juga Pak Asep dari tim sesnya Arin Ade begitu ya. Kita lanjutkan dialog, tapi saya akan sapa terlebih dahulu Pak Ahmad Sururi ya, pengamat politik dari Universitas Tritayasa Banten. Selamat malam Pak Sururi. Selamat malam. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Pak Sururi, langsung saja ya. Kalau kita lihat dua paslon Jawara Banten ini kita lihat dinamika yang terjadi punya jaringan mengakar yang cukup kuat. Bagaimana persaingan kedua ini di tanah Banten, di tanah Jawara, Pak, melihatnya? Ya, oke. Terima kasih, Mas. Ya,
cukup dinamis ya kalau kita kompetisinya ya di antara dua pasangan calon ya. Karena masing-masing punya track record yang cukup bagus, baik itu mungkin Airin di Tangerang Selatan maupun Pak Andra Sony dan tim ya Pak Demiati ya. Itu dua-duanya menurut saya bisa jadi merupakan dua ahli terbaik ya di Banten saat ini yang memang menjadi opsi bagi partai politik dalam persatuan Pilgub Banten 2024 ini. Baik, kalau kita lihat Pak, kita ikuti juga berbicara soal Banten ini tak lepas dari yang namanya dinasti politik begitu ya. Ada terah yang terjadi, terah Ratu Atut, kemudian terahnya Natu Kusuma, Jayabaya. Bagaimana menjawab soal terah dinasti politik yang masih terjadi nih Pak? Dan juga kontribusi yang signifikan terhadap demokrasi dan juga masyarakat. Ya, bicara Banten, bicara tentang dinasti Mas ya. Ini faktanya bahwa Banten merupakan guru besar ya soal-soal dinasti politik ya di Banten. Jadi kalau orang mau bicara soal dinasti ya bergurulah ke Banten. Ada istilah begitu Mas ya di kita para akademisi di Banten. Ya, fakta bahwa memang hari ini dua pasangan calon merupakan atau berasal dari terah dinasti tidak bisa dielakkan Mas ya. Bahwa memang kompetisinya mengerucut kepada dua dinasti juga tidak mau masyarakat Banten ya harus bisa acceptable terhadap posisi itu. Nah, tinggal sekarang bagaimana agar dinasti ini bisa berdampak positif tentunya Mas ya. Jika memang kemarin beberapa pihak mengatakan bahwa dinasti boleh asal kompetisinya bagus, asal punya kemampuan, punya kapasitas. Nah, hari ini mungkin kita akan pertanyakan, kita uji apakah dinasti politik di Banten itu akan bisa memberikan dampak positif. Karena faktanya 24 tahun Banten berdiri, pemerataan, kesejahteraan itu belum terwujud sama sekali Mas, saya lihat. Jadi kalau kita bicara Banten juga kita bicara dua isu ya, kemiskinan dan pengangguran yang berdampak atau outputnya ternyata Banten belum merata, belum sejahtera sesuai dengan apa namanya tujuan awal pembentukan Provinsi Banten 24 tahun yang lalu. Nah, coba kita nanti buktikan apakah dinasti yang sekarang bisa tidak memberikan dampak positif kepada Banten dalam konteks pembangunan di Provinsi Banten. Baik, tapi kalau kita bandingkan antara dua paslon ini yang ketokohannya, elektoralnya, elektabilitasnya cukup bagus, cukup tinggi, masih dipegang oleh Airin. Bagaimana kemudian Andra Sony bisa menjawab tantangan ini, Pak? Apakah juga bisa menyaingi angka elektabilitas yang cukup tinggi ini? Ya, Airin diuntungkan juga Mas ya, dalam konteks bahwa dia start di awal, sejak 3-4 tahun lalu ya, dia mulai apa namanya menancapkan bahwa emang dia mau maju Pilgub Banten 2024 ini. Sementara Pak Andra Sony mungkin agak belakangan ya, setelah terbentuknya koalisi Banten Maju di Provinsi Banten. Ya, memang diakui secara elektabilitas, popularitas, akhirnya mungkin lebih unggul. Tapi juga perlu diingat bahwa tim Andra Sony, Demiati, dan Parpol itu kan mesin politiknya sangat tinggi sekali, Mas. Sangat kuat sekali. Sehingga memang perlu adanya akselerasi bagi tim Andra Sony, Pak Demiati, untuk dapat mengejar ketinggalan tersebut. Dan saya yakin kok, kalau misalkan nanti ada pemilihan, bisa jadi mungkin perbedaannya tidak terlalu banyak juga ya. Artinya pemenangnya mungkin yang terbaik, tapi peluangnya mungkin sama-sama bagus, hanya barangkali perbedaannya hanya sedikit saja. Karena saya melihat juga Pak Andra Sony dan timnya sudah mulai bergerak nih ke daerah-daerah di selatan, di Banten terutama ya, daerah Lebak atau Pandeglang. Langsung saya tanyakan ke masing-masing kubu ini ya Pak Sururi, karena tentu mereka punya survei internal. Kalau dari survei Bang Andra bagaimana? Sudah cukup bisa menyaingi Bu Airin? Kalau bicara mengenai elektabilitas, kita bisa melihat pada saat Pak Jokowi masuk ke DKI juga elektabilitasnya mulai dari angka berapa. Lalu hari ini kan Bang Andra Sony memang seperti yang tadi disampaikan memulainya agak telat sedikit begitu. Tapi kami timnya Bang Andra dan Demiati itu optimis hari ini elektabilitas Bang Andra sudah meningkat. Terlebih lagi kami sangat-sangat aktif dan masif turun di tengah-tengah masyarakat, langsung mendengarkan dari mereka, bahkan beberapa kali Bang Andra menyampaikan bahwa saya lebih senang mendengarkan langsung dari masyarakat. Jadi beliau itu bareng dengan kita setiap hari turun ke tengah-tengah masyarakat, langsung belanja masalah-masalah yang tentunya akan dijawab dengan program-program yang bisa menuntaskan permasalahan-permasalahan yang ada di Provinsi Banten. Oke, terakhir closing statement untuk Kang Asep, belanja masalah apa aja? Tadi kan sudah ada dari kubunya Bang Andra nih, belanja masalah. Pertama saya dari tim Airin mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat Banten khususnya
di mana Bu Airin ini kan sudah turun hampir ke 1.500 desa, bahkan sekarang diperkecil melalui sentuhan kepada tingkat RT dan RW. Dan ketika hasil surveinya juga ini, ya saya rasa ini adalah kerja-kerjanya Bu Airin. Artinya semua yang dituangkan di visi misinya Airin itu bukan semata teoritis, tapi memang betul-betul lahir daripada Bu Airin terjun ke masyarakat. Dan memang Banten membutuhkan pemimpin yang teknokratis, artinya dia tahu harus seperti apa menangani persoalan-persoalan ketimpangan-ketimpangan yang ada di Banten. Baik. Karena persoalan ketimpangan itu kan tidak bisa hanya didiskusikan dan dibicarakan, tapi bagaimana mengeksekusinya. Baik. Jadi dari kekuatan itulah kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan juga sampai ke kabupaten kota, ya itu menjadi bagian daripada misinya Bu Airin juga. Baik, saya minta closing statement dari Pak Sururi juga. Pak Sururi, prediksi Anda satu putaran kan nanti di Pilkada Banten ini? Ya, saya tidak bisa prediksi apakah satu putaran dua putaran. Tapi saya coba sedikit menanggapi tadi. Baik. Ya, ini mungkin insight buat para paslon dan timnya ya. Bahwa saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bang Andri Nafsaniago yang mengatakan bahwa bukan belanja masalah, tapi belanja strategi, belanja formulasi. Saya setuju jika memang paslon itu tidak hanya belanja masalah, tapi juga belanja strategi, belanja formulasi kebijakan. Karena itu yang menjadi output dan outcome-nya. Kemudian tadi tentang teknokratis yang disampaikan oleh Pak Asep tadi. Ya, Banten juga tidak hanya butuh tentang sosok yang teknokratis ya, tapi juga sosiokratis, politikkratis, dan ekonomi kratis. Karena Banten multi pemimpin harus memang betul-betul lompatan harus kuat, harus banyak. Karena Banten sudah banyak tertinggal, sehingga tidak hanya dibutuhkan sosok yang teknokratis, tapi lebih dari itu. Ya, saya tidak bisa menguji atau memprediksi 1-2 putaran ya, Mas ya. Tapi barangkali mungkin 2 putaran, 1 putaran, 2 putaran. Yang terpenting adalah masyarakat Banten dapat sejahtera, dapat merata utara selatannya, kemiskinan dapat diatasi, pengangguran dapat diminimalkan, dan penduduk Banten menjadi penduduk yang berbahagia. Ya, harapan Anda, harapan kita semua, Pak. Semoga warga Banten semuanya sejahtera, mau dipimpin oleh Bang Andra Soni maupun Bu Airin, tetap harus mengedepankan namanya kesejahteraan masyarakat, begitu ya, sesuai tema pada hari ini di Transmedia. Terima kasih atas waktu Anda, Pak Ahmad Sururi, pengamat politik dari Universitas Tirtayasa Banten. Di studio juga Mbak Ginka dari timnya Andra Soni Dimyati dan juga Kang Asep. Terima kasih banyak dari Airin Ade. Begitulah diskusi kami pada hari dengan narasumber. Terima kasih Mbak Ginka dan juga Kang Asep. Selamat malam. Selamat malam.